A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mas Bedu, Ya, Mas Bedu lagi hafalin apa? Kan kita lagi syuting nih sekarang. udah mau mulai? Ya udah dong. Aduh, maaf nih Zara, nih Mas Bedu lagi ngapalin surat Al-Mulk nih. Tahu nggak Zara, katanya ya, surat ini adalah salah satu surat yang dianjurkan dibaca ketika kita sebelum tidur. Lah iya, tapi kan kita sekarang bukan lagi mau tidur, Mas Bedu. Kita mau mulai, ini mau syuting. Ya tapi kan kadang-kadang pada saat syuting Mas Bedu suka tidur. Nah itu dia. Bukan aku loh yang ngomong. Bener Zara, jadi memang kan selalu kalau mau syuting tidur, jadi baca mulu. Jadi bener yang diamalkan oleh Mas Bedu itu benar karena ini anjuran dari Kanjeng Nabi. Jadi berkahnya luar biasa dan nanti kelak di kuburan juga yang menyelamatkan salah satunya kalau kita istiqomah baca surat Al-Mulk adalah surat Al-Mulk yang jadi cahaya. Masya Allah. Makanya bercahaya. Tuh kan Zara, nggak percaya sih ini adalah, iya surat Al-Mulk adalah selain surat Al-Mulk ada lagi adab-adab yang lain sebelum kita tidur. Oh gitu ya, Masya Allah banget ya Paling Mas penting adalah Bedu. yang paling penting adalah saat kita tidur mata kita harus merem. Merem. Kalau matanya melek, bahaya. Itu mah ikan. Tidur melek. Iya, Ya iya, iya. Allah. Kamu tahu nggak kenapa ikan tidur nggak pernah tidur? Kenapa? Karena kasurnya basah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama. Emang Zahra. Alhamdulillah Mah. Nah, Masya Iya. Allah kayak buah saga. Hitam dan merah. iya. Masya Allah. Cakep ya? Iya, mohon maaf mah, kita belum buka acara ini. Yuk bareng Kita dulu Mama yuk. Oh sok. Ya, boleh. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dedek. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dedek. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede. Tentunya di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mah, tadi Mas Bedu baca surat Al-Mulk, katanya itu salah satu yang dilakukan sebelum kita Yang tidur. diajarkan untuk Betul. dibaca. Nah, Jadi emang begitu. Rasul mengajarkan kita banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Kemudian juga diantaranya baca surat Mulk tadi. Surat Al-Mulk. Jadi selama kita tertidur, misalnya Bedu di dalam 1 menit berapa ayat. Iya. Tidurnya berapa menit, berapa jam. Seperti itulah bacaan yang dibaca oleh Masya Allah. saking banyaknya pahala. Begitu boleh mah kita jelaskan, dibahas mah tentang adab ketika tidur, sebelum tidur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adab sebelum Tidur. Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu akan tidur bersuci. Kemudian berzikir, bacalah oleh kalian Al-Quran. Yang dimaksud bersuci apa? Kita berwudu. Kita maaf dalam tanda kutip kebanyakan wudu itu kalau mau sholat doang. Ya Allah. Ini salah. Mau tidur pun kita berwudu. Karena apa? Ketika kita sebelum tidur kita berwudu, maka tidurnya kita ditemani oleh malaikat. Bukan ditemani, tidurnya bareng, malaikat nggak pernah tidur. Ditemani oleh malaikat, di mana malaikat mendoakan kita bahwa kita agar diberikan keberkahan selamat tidurnya oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, dijaga. Sementara maaf, banyak sekali godaan kan. Mak-mak. Ya. Banyak kalau mau tidur pakai naon teh? Pakai Skincare. masker. Krim malam, krim malam. Skincare, Krim malam, Malam, skincare tuh kriminal. yang kayak pocong putih. Yang kayak pocong, Pemutih, masker, pemutih. masker. Itu tuh masker. Oh. masker. Kata dia kalau saya wudhu bagaimana? Nah. Gak ada salahnya saran saya wudhu dulu. Habis wudhu selesai, lah pakai anduk, pakai tisu, kering, baru Anda pakai masker. Iya, Mas. Masker, Harum pakai kan? face shield. jangan lupa. Gitu. Jadi silahkan. Itu. Jadi kalau kita berwudu baru kita tertidur, selama kita tertidur ditemenin oleh malaikat, di mana malaikat mendoakan kita agar Allah selalu melindungi kita. Mau nggak dilindungi oleh Allah selama tidur? Mau dong, Mas. Dua. Kita ini harus banyak sebelum tidur ya. Rasul mengatakan kalau sebelum tidur ambil kain, keprukin tuh tempat tidur. Karena waktu tadi kamu bangun sampai mau tidur lagi sekarang, tidak tahu ada apa yang ada di tempat tidur. Maksudnya gini, kan spray kita nih bersih. Kita bangun, walaupun kita rapihin lagi. Nanti malam lagi, udah seharian kita di mana-mana. Mau tidur lagi, tidak tahu apa ada binatang, Iya. apa ada apa. Nah, Rasul mengajarkan ambil secari kain, dikebutin gitu. Kalau kita sekarang ada sapu, Iya, sapu Mak, lidi. sapu lidi. Boleh apapun yang bisa membersihkan debu-debu, kotoran yang dispray. Kenapa? Tidak mustahil. Ada kotoran nempel, siapa tahu kotoran bawa penyakit buat kita. Ya. Tidur seharian. Atau ada binatang yang menyengat. Kan binatang kecil-kecil tuh yang Iya. suka menyengat. Biar kalau kita kebutin dulu, baik pakai kain ataupun pakai lidi, sapu lidi buat tempat tidur, itu akan menyelamatkan kita. Aturan kita digigit serangga, jadi selamat. Masya Allah. Kemudian apalagi? Perbanyak membaca Al-Quran. Minimal kulhu. Falak, binas. Ini kata bedu namanya 3 kul. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah lagi. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kul lagi. Ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Baru setelah kul yang 3, ini anak-anak kecil aja udah pada hafal. Baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca surat Al-Muluk yang tadi Bedu baca. Masya Allah. Kenapa? Kalau seandainya orang tadi sebelum tidur membaca Al-Quran, di antaranya kul yang tadi, ayat kursi, surat Al-Muluk, Masya Allah. Maaf, dalam tanda kutip, tidak semua orang tidur pagi-pagi bangun lagi. Iya Allah. Ada yang tidurnya bablas langsung mati, ada nggak? Astagfirullahaladzim, ada, Mas. Ketika mereka meninggal dunia, mereka husnul khotimah. Masya Allah. Ujung kehidupannya mereka membaca Al-Quran. Al-Quran. Kemudian di yaumil akhir, di alam kuburnya mereka mendapatkan cahaya Al-Quran. Karena Al-Quran itu nur adalah cahaya. Orang yang gelap jadi terang dengan baca Al-Quran. Orang yang tidak ngerti jadi ngerti dengan Al-Quran. Orang yang tadinya tidak sampai ke situ dengan baca Al-Quran, mengerti isinya, jadi ngerti kemudian mengamalkannya. Cahaya yang luar biasa terangnya kepada kita. Masya Allah, luar biasa nih Quran. Makanya jangan lupa, perbanyak oleh kita berzikir. Yang namanya zikir, ingat kepada Allah bisa dengan berbagai cara. Dengan kalimat thayyibah. Misalnya tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Itulah di antara kalimat-kalimat thayyibah yang harus kita bacakan sebelum kita tertidur.
Masya Allah. Luar biasa ya, memang kita diajarkan, di Islam ini kita diajarkan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, Semuanya semua ada doa. ada doanya dan ada adabnya. Betul. Karena memang Ada tata cara. untuk kesempurnaan ya, Ma ya. Betul. Untuk kebaikan kita bukan Kebaikan untuk orang lain. Oke, baik, Mah. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mah, adab-adab sebelum tidur dan juga bagaimana ketika kita mau tidur, apa aja lagi yang harus dipersiapkan ya, Mah. Dan jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Tidur juga, Mah, posisinya juga diatur ya, Mah. Posisi juga mah. Tidur itu disunatkan miringnya ke kanan. Kalau miring ke kiri, jantung kita ketekan, ketindihin anggota tubuh yang lain. Ya Allah, sakit. Sekali-kali ke kiri boleh. Tapi kalau sengaja akan tidur, ngadepnya ke kanan. Syukur-syukur ngadepnya ke kiblat. Tengkurap juga tuh nggak boleh ya, Mah, tengkurap. Tengkurap itu tidak boleh. Apalagi tengkurap yang begitu tuh, Mah. Kan ada bayi suka tengkurap. Iya. Ini nyesek dada kita. Iya. Jadi napasnya susah. Makanya itu pun disyariatkan. Allah kurang suka, tidak suka dengan orang yang tidurnya tengkurap. Tengkurap. Karena bisa nyesek. Masya Allah. Tapi miring ke kanan. Kalau kitanya, namanya kita kan manusia. Pegal kan punya nafsu. Iya, Mah. Iya mah, Pegal ke kanan mulu, baru ke kiri. ke kiri. Tapi usahakan ketika hampir terlelap tidur, kita ngadep ke kanan. Ngadep ke kanan. Ada lagi yang bilang nih ke mama, kenapa kalau kita udah ngantuk harus wudhu? Ya Allah. Kalau kita wudhu ngantuknya hilang Iya, dong, seger seger lagi. Itu salah. Jadi jangan ke situ berpikirnya. Iya mah. Yang namanya waja'alna naumakum subata. Dijadikan oleh Allah tidur itu buat istirahat. Iya mah. Kita sudah berkeliaran tiap hari, ngider kuliah, bekerja, ngider kelilingan. Capek badan, perlu istirahat, berat kita tertidur. Walaupun ngantuk sudah datang, jangan Anda kira dengan Anda berwudu ngantuknya hilang. Tetap kalau memang sudah saatnya tertidur, insya Allah ngantuk datang, Ya, Ma. tertidur, bahkan di sini tidur Anda dalam keadaan suci. Masya Allah. Kemudian apalagi banyak berzikir. Berzikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi tidur itu kan subata, menenangkan istirahat kita. Kalau kita dengan zikir, udah mah badan istirahat, hati kita pun istirahat. Masya Allah. Tidak ada kesibukan. Gak ada. Gak banyak yang dipikirin, Iya. gak gelisah. Kenapa? Dalam perlindungan Allah, dijagain oleh malaikatnya Allah. Tenang gak? Tenang lah mah. Sebelum tidur baca doa. Bismika. Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini doa kita. Bersyukur setelah dimatikan hidup kembali. Karena banyak orang tidur bablas langsung mati. Ya Allah. Makanya kalau kita sudah wudhu, sudah berzikir, sudah baca Quran, alangkah hebatnya pahala yang Allah berikan selama kita tertidur. Masya Allah. Hitungannya misalnya Zahra mau tidur. Iya mah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar. 1 menit berapa kali? Lumayan. Selama Zahra tertidur berapa jam, berapa menit, kalikan dengan tadi tasbihnya Zahra. Masya Allah. Sementara punten dalam tanda kutip, jangan marah, saya ngomong beneran. Iya mah. Banyak di antara kita yang sebelum tidur diantar dengan musik tidur. Ya Allah. Ada nggak? Klasik, ada apa? Dengerin musik klasik. Instrumen ya. Dengerin apelap tertidur. Kalau itu yang Anda lakukan, maka Rasul mengatakan selama Anda tertidur, musik itulah yang Anda dengarkan. Ya Allah, nggak ada berkahnya. Hati-hati. Jadi tidak ada keberkahan dalam tidur, yang ada ketenangan. Sia-sia ya. Makanya hati-hati kita menjaga. Biar tidur kita jadi tidur yang berkualitas. Tidur yang bermakna. Membawa keberkahan. Apa yang Rasul ajarkan kepada kita hendaknya dipraktekkan dalam hidup. Masya Allah. Dibersihkan tempat tidur kita. Kita berwudu. Berapa lama kita berwudu? Ya bentar mah. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama mengatakan, kalau kalian mau tidur siapkan air buat berwudu. Kenapa? Dulu kamar mandi jauh.
Harus keluar jalan kaki dulu. Ya Allah. Jadi maksudnya siapkan air buat berwudu ntar tahajud. Iya. Sementara maaf, saya nggak pernah nyinggung. Jangan tersinggung. Iya mah. Yang tersinggung tolong mikir. Di kita mah sekarang kamar mandi tiap kamar di rumah kita. Iya mah. Kamar Tapi dalam kamar. tidak memanfaatkannya buat wudu, buat sembahyang tahajud. Ya Allah. Padahal Rasul bersabda, kalau seseorang tertidur, maka setan membuat 3 ikatan di kuduk mereka. Kalau dia terbangun, dia mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Terbuka ikatan yang pertama. Udah longgar. Udah nih mah. Pergilah ke kamar mandi, dia pipis, dia istinja, dia berwudu. Terbuka ikatan yang kedua. Masya Allah. Langsung dia sembahyang tahajud. Mau 2, mau 8, ditambah witir 3, Masya Allah. Terbuka ikatan yang ketiga. Rasul pun mengatakan orang ini di pagi harinya fresh, dia sehat, dia seger, tidak ada kekurangan, tidak ada kemalasan, rajin mengerjakan ibadahnya pasti. Kerjanya rajin, tuh jaminan. Masya Allah. Ya Cuman mah. kita mah ngikutin setan dulu kan. Iya. bener. Nah. Itu. Padahal kamar mandi udah di kamar kita. Nah itu dia mah. Gara-gara kamar mandi dekat kamar kita, seringkali nih, ini pengalaman Bedu ya mah, Bedu seringkali ke kamar mandi untuk buang air kecil terus tiba-tiba ketiduran mah, tidur di kamar mandi mah. Ya Allah. Itu sering tuh mah Bedu kayak gitu. Berdiri. Berarti parah. Tidurnya. Ini parah. Tidur di kamar mandi. Mama percaya. Karena begitu baru naik mobil, duduk, gua mau ngajak ngobrol, begitu nengok, survei membuktikan. Masya Allah. Terbit. Tapi ini sebenarnya suatu kenikmatan loh. Mas Bedu bisa dengan sangat mudah tidur. Kita pastinya lihat nih Mah ya, banyak di masyarakat kita yang justru tuh dia ngerasa susah banget tidur. Sampai minum obat biar Insomnia. tidur tuh Mah. Insomnia. Iya itu Mah. Kan akhirnya malah nggak ada kenikmatan gitu Mah. Maaf. Tidak begitu, Zahra. Kalau mamah beda dengan kalimat Zahra. Bagaimana? Bapak mamah, orang kampung. Iya, Mah. Apakah orang kampung? Kalau bapak mamah gini, kita bersyukur kalau malam nggak bisa tidur, gulang-guling. Artinya oleh Allah diberikan kesempatan untuk sembahyang tahajud. Oh harusnya itu pengingat ya Mah. Itu. Oh Masya Itu. Allah. Terbalik jadi kalimat Zahra sama kalimat bapak saya. Iya Mah, berarti maksud Zahra kan zaman sekarang ya orang-orang yang insomnia larinya ke sosial media, larinya ke hobi yang lain, main game sampai pagi. Nah padahal sebenarnya itu adalah alarm dari Allah, yuk sini tahajud gitu ya Mah ya? Betul, cuman kalau bawa di kamar mandi Nggak bisa. Itu keboboan mah, bukan bobo sengaja, ketiduran maksudnya mah. cuman kalau keboboannya sering lu kapan tahajudnya, Iya, itu maksudnya. Benar. Oke. Dan niatnya nih mau buang air kecil lah, habis itu ntar mau udah gitu. Nah kan namanya toilet duduk ya mah, dekat duduk. Oh keenak. Mama pengen bilang sama bini lu, Anggi, besok lihat ke kamar mandi, guyur air segayung. Pokoknya kalau udah jedot kaca, ada bangun. Nah tuh, itu Oh parah. kebangunnya karena kejedot. Iya, kejedot kaca. Pantesan pas Mudah-mudahan ketuduh lama-lama kebangun ya. kejedot ke ubin Oh, biar jangan. berasa, Masya Allah. biar berasa beletuknya. Kalau ke tembok belum berasa. Duh, ubin, cuk. Kaca kamar mandi mah. Luar biasa Hati-hati. ya Mah ya. Betul, memang jangan tidur itu nikmat dari Allah. Buat kita istirahat, buat pres yang seharian sudah bekerja, seharian berpikir. Dengan tidur, badan kita sehat kembali, kuat kembali, pres kembali. Tapi kalau kebablasan seperti ini, aneh tapi nyata, survei membuktikan wajib diperbaiki pola berpikir Anda. Iya mah. Iya Mah. Lagi berdiri aja juga suka tidur mah kadang-kadang. Astagfirullahaladzim. Lagi Kalau di dia sini. bawa mobil, gua ogah ditumpangin sama dia, aku tabrakan. Khawatir, Apa bener? harus ginjok rem, jadi ginjok gas. Udah gak berani bawa mobil sekarang. Iya. Udah nggak berani. Cari selamat. Iya. Iyalah, Masya Allah Mah, ini posisi tidur aja yang disunahkan Rasulullah, ternyata justru pas Zahra lihat-lihat lagi ilmu medis menganjurkan hal yang sama. Ini Betul, luar biasa karena loh, jantung Mah. kita biar tidak tertindih oleh organ-organ tubuh yang lain. Itu Masya maksud. Allah. Nah kalau gitu mah nanti kita lanjutin lagi ya Mah ya. Nah jamaah, buat Anda yang memang penasaran nih untuk kelanjutan tausiah Mama mengenai adab sebelum tidur atau adab saat tidur, jangan kemana-mana. Pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmamadeda_tv1 juga akan dijawab Mama setelah ini. Jamaah di studio siapkan pertanyaan juga ya. Tetaplah bersama kami jamaah di rumah Mama Dede.
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Mari silakan bertanya kepada Mama Dede. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih mah. Ada apa? Perkenalkan, nama saya Wilda Nur Awalia. Oke. Saya dari mahasiswi IIKI. Ya. Saya ingin bertanya mengenai adab tidur ya mah. Iya. Nih bagaimana? Apakah di saat kita tidur ngorok itu adalah adab gitu? Adab dalam Ada tidur. azab gitu maksudnya. Adab dalam tidur. Mas Bedu tersindir mah. Wildatul Awaliyah. Iya. Wildanur mah. Wildanur Awaliyah. Punten. Yang namanya orang ngorok atau tidak ngorok kan bukan kemauan kita. Iya. Bukan. Mama ambil contoh nih Wildanur. Ada suami istri curhat, Iya, Ma. cerita. Kata istrinya, gue sebel banget laki gue kalau ngorok kenceng. Sampai gue gak bisa tidur. Ya Allah. Akhirnya kata suaminya, lu kalau gitu, kalau lu mau tidur, gue udah tidur, lu pindah ke kamar yang lain. Oh, bukan kamar mandi kan, Mah? Ya enggak. Terus dia pindah. Ternyata anaknya keberisikan. Mama tidur ngorok kenceng banget. Nah, mamahnya bilang, masa iya mama tidur ngorok? Enggak, tuh ayah kamu yang ngorok. Akhirnya kan sekarang ada HP. Suaminya tidur ngorok direkam. Istrinya tidur ngorok itu direkam. Itu rezeki alhamdulillah. Cuman kalau kekencengan kayak embedu mengganggu orang. Jadi tidur bisa ngorok tuh artinya terlelap, tidur gelap. Wah, pules banget. Karena seandainya dia tidak terlelap nggak bakalan sampai ngorok. Nggak bakal ngorok. Cuman Awaliyah, Om Bedu mah dimanapun kenceng. Jadi nikmat yang luar biasa. Iya. Tapi punten. Iya, Ma. Pernahkah tanya ke dokter barangkali berobatnya bagaimana? Udah, Ma. Belum. kata dokter? Baru mau tanya. Baru mau Kata- berobat tadi. Belum. Kata dokter apa? Belum, baru mau. Belum, baru mau tanya. Ya. Iya. Karena kita tidak tahu. Barangkali ada obat minimal mengurangi. Iya. Nah, itu maksud mama. Iya, Mah. Jadi sementara ini solusinya kalau sama istri mah, jadi harus istri yang tidur duluan. Budu nggak boleh tidur duluan. Ya Allah, kasihan. Kalau kamu kuat nahan, Kalau Budu tidur duluan, tadi akan tidur mah. Dengerin Budu ngorok Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. betul. Makanya jangan tidur dulu, aku belum tidur deh. Pantesan. Pakai kaki. Saking gereget-geregetnya. Ya Allah. Karena kan posisi Mengganggu. Iya, posisinya nih Maila, dia istri Bedu. Bedu di bawahnya mah gitu. Jadi jangan tidur dulu gitu. Ya Allah, Mas Bedu di bawah. Maaf, tempat tidurnya kecil. Kecil. Jadi hanya Anggi dengan Maila yang muat. Baru di bawah. Iya. Setelah Suami memenuhi yang baik kebutuhannya. ya, Ma ya. Iya. Masya Allah. Jadi saran mama, tuh keranjang keluarin. Keluarin, Lu Ma. di kasur yang 2x2 aja lega tuh di Yang kamar. gede. Jadi Iya. jawaban Awaliyah. buat Nur, Heeh. apa jawabannya mah? Kalau tidur ngorok tuh jatuhnya Itu Aman. nikmat. Itu nih, Tapi kalau kekencengan mengganggu, Nur. Oh, jadi kalau kelebihan kita konsul ke dokter ya Maya? Iya, makanya mama bilang sama Om Bedu cobain ke dokter, tanya ada nggak obat buat minimal Awaliyah mengurangi suaranya, diredam. Ini mohon maaf, yang di rumah yang ngorok siapa Awaliyah? Nggak mau ngorok. Aku nggak kebayang kalau kamu yang ngorok deh, boleh. Tanya aja. Siapa? Ada orang rumah? Ada sih. Ada. Jadi begini, maaf Awaliyah. Karena Iya. kita lagi tertidur relap itu ngorok, itulah kenapa orang ngorok nggak tahu Nggak kalau ada. saya ini ngorok. Makanya untuk membuktikannya direkam nih. buat Suara lu kencang, baru percaya. Karena banyak yang langsung berantem gara-gara pasangan yang ngorok. Ya Kalau Bedu mah Allah. percaya mah karena udah jadi rahasia umum. Iya. Iya. Orang banyak yang tahu, orang Bedu lagi tidur direkam sama teman Bedu di nah, udahlah. Jadi itu konten. kalau hadis mah mutawatir. Iya, Mah. Dari orang banyak sampai ke orang banyak, Mutawatir. saksinya orang banyak. Udah soki ya, Pak. Masya Allah. Hadis Udah bukan doif lagi ya, Pak. Tapi ternyata memang ya kalau dalam dunia medis takutnya katanya ada gangguan pernafasan yang nggak disadari gitu. Jadi orang ngorok itu kadang apakah obesitas, apakah ada sesuatu di bronkitisnya gitu. Kalau memang obesitas, yang gendut doang yang ngorok. Yang kurus gue banyak ngorok. Berarti tahu. saluran Jadi pernafasan. bukan karena obesitas. Oke, kalau begitu mah kita ke pertanyaan Instagram. Sok. Terima kasih yang sudah nanya di Instagram ya. Ini yang dipilih sama tim kreatif ada Yeni Melani 430. Yeni Melani 430. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Yeni Saya Melani. mau tanya kalau misalkan tidur membelakangi pasangan dengan alasan pegel, cangkel, apakah berdosa mah? Maaf.
ada 5 kewajiban istri hak para suami. 1. Seorang istri tidur tidak boleh mendahului suami. Artinya kalau suaminya udah di kamar, istrinya suruh ke kamar, jangan pura-pura di tengah rumah nungguin anak atau nungguin TV. Nah, tuh Bang. Nah, jadi jangan menghindar kalau suami minta. Ketika ada ijab kabul, tubuh Anda hak suami, tubuh suami hak Anda, bukan milik, hak. Hak. Jadi kalau suami minta, berikan. Jangan bilang udah habis, nggak ada, enggak. Udah malam udah tutup, abang udah nggak ada. Gitu. Emang warung loh. Yang ketiga, istri wajib taat sama suami selama suaminya merintahkan aturan agama. Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah apalagi untuk niat berbuat yang tidak baik. Karena walaupun maksa dia keluar rumah, malaikat yang di langit, yang di bumi, pembawa rezeki, pembawa rahmah akan mengutuk perempuan tadi. Kemudian yang kelima, seorang istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Jadi kalau seorang istri menolak suaminya gara-gara ngorok, itu dosa. Resiko kenapa dulu nggak didengerin waktu dia tidur. Istri berdua nggak boleh tidur duluan dong kalau gitu ya, Ma? Iya. Harus sebelum suami tidur katanya Mama tadi bilang. Atau kalau kita kan siaran di radio nih. Iya. Suka ada suara peredam tuh di dinding. Kalau kita iya, radio kan, iya. kalau kita teriak-teriak aja di luar nggak kedengeran. Atau bikinlah peredam suara sesuai kotak muka loh. Gimana? Kita kan kalau di radio kan ada peredam suara, bener nggak? Ya udah, langsung aja Mama udah tidur pakai helm, nggak full face. Saran Mama harusnya ada para ahli membuat peredam suara sebentuk muka aja. Pengep mah pakai masker aja udah Tapi pengep kalau face sebenarnya shield. udah ada alat sih banyak katanya kalau diselipin di hidung tuh dia ngoroknya bisa. Iya, ada di hidung ada katanya. alat. Oh gitu, udah beli? Oke. Belum. Belum. Ibu cari apa? Beli kalau memang benar-benar berhasil, insya Allah Anggi akan semakin betah bobo sama bedu. Masya Allah. Kalau gitu nih jamaah, biar jamaah juga makin betah, kita akan jeda sejenak ya. Jangan kemana-mana. Mama Dede akan melanjutkan tema kita pembahasan hari ini yaitu adab ketika tidur. Pertanyaan di Instagram di @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab lagi oleh Mama. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan setelah nama kamu tadi saya lupa. Winda. Awalia. Iya, Awalia. Silakan. Akhirnya mungkin. Akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Reihan Anissa Rehan, dari mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mangga, Anissa. Kalau nih mah, ada apa Anissa Rehan? mah gimana kalau misalnya kita tidur udah berwudu, udah baca doa, tapi masih mimpi buruk gitu, atau bisa disebutnya rep-repan gitu. Rep-repan. Nih maaf, mimpi itu 3. Yang pertama mimpi yang datangnya dari Allah. Yang kedua mimpi karena godaan setan. Yang ketiga mimpi itu karena kesengsem. Tahu nggak kesengsem? Karena lagi Membayangkan sesuatu sebelum tidur, itulah yang muncul di otak kita. Allah. Jadi kita mudah-mudahan saja dengan kita sudah berwudu, dengan baca ayat-ayat Al-Quran termasuk Al-Muluk tadi, dengan baca ayat kursi, kita sudah berdoa sama Allah, minta diberikan yang terbaik. Kalau kita bermimpi, kita mudah-mudahan mimpi itulah yang terbaik buat masa depan kita. Amin. Tapi jangan sembarangan kita meramal. Tidak semua orang bisa meramal tentang mimpi. Menafsirkan mimpi ya, Mang? Ya, tidak bisa, tidak sembarangan orang menafsirkan mimpi karena berbeda-beda. Karena ada orang yang memang oleh Allah diberikan kekuatan untuk bisa menafsirkan mimpi. Kayak Nabi Yusuf. Habis. Kan? Masya Allah. Seperti itu. Tapi kalau kita belum tentu Nisa. Yang penting kita begini. Kita kerjakan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan kepada kita yang terbaik. Soal kalau mimpi, ya mudah-mudahan saja. Kalau mimpi itu baik, mudah-mudahan ini yang akan saya peroleh. Kalau mimpi itu buruk, jangan terlalu pikirkan. Mama khawatir membuat kita minder. Membuat kita pesimis gara-gara mimpi. Akhirnya langkah kita terhalang gara-gara mimpi. Masya Jadi Allah. jangan terlalu pikirkan ya. Dan katanya juga mah kalau mimpi itu kalau mimpi buruk jangan diceritakan ke orang lain ya, Mah? Betul.
Jadi kalau mimpi buruk kita begini, ludah ke kiri. 3 kali. Ada suaminya di situ. Bangun dulu lah. Ke ubin. Ya, ke bawah ya Mama. Cuma suami saya Mama. Mana bau jigong baru bangun. Suaminya muntah. Jadi maksudnya buang ke kiri ke ludah, kita mohon sebalah perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Nah kalau yang rep-repan tuh mas sampai kayak kita sampai Allah mau ngomong. Rep-repan itu seolah-olah kita ketindihin benda yang berat. Atau makhluk yang besar yang berat. Makanya badak beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Karena tidak mustahil itu teguran dari Allah bahwa kita pernah berbuat salah. Masya Allah. Rep-repan itu saya rasa hampir semua orang pernah mengalaminya. Iya, Ma. Dan itu kayaknya kita pengen ngomong nggak bisa. Iya, bener, Bang. Kelihatan ada hitam ngabelegedeg tapi kita tidak bisa. Ngabelegedeg tahu nggak? Iya, tahu gua. Tapi kita tidak bisa menghindarkannya. Iya. Karena memang kayak kita itu yang teraniaya gitu kan. Astagfirullah. Makanya banyak berdoa, mudah-mudahan Allah pelihara kita dengan apa yang Rasul ajarkan kepada kita sebelum kita tertidur. Walaupun kita kena rep-rep, tidak sampai mati di situ, tapi bisa menyelamatkan diri. Begitu Anissa. Ambil positifnya ya, Mah. Jangan Alhamdulillah. dipikirin. Terima kasih ya, Ma. Semangat. Jawabannya, terima kasih. Baik. Kalau gitu Mas Bedu, kita bacain lagi di Instagram nih. Boleh cara. Boleh ya. Ini dari Alstor Shop Bali. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Mohon Tadi toples di kaleng. Iya, enak ya, Mah? ada di kaleng, Oke. di toples. Mohon bantuan informasinya ya, Mah. Bagaimana hukum anak kepada orang tuanya yang susah sekali bangun untuk salat subuh? Padahal setiap subuh dibangunin subuh. Padahal tapi kalau dibangunin subuh orang tuanya bawaannya bingung atau lupa semua. Tapi kalau nggak dibangunin jam 9 baru bangun. Jadi otomatis nggak salat subuh. Jadi gimana nih, Mah? Apakah anak atau semua orang yang ada di rumah itu ikut berdosa karena kelalaian orang tuanya yang nggak bangun subuh? Gimana, Mah? Apa jawabannya Anda sudah tahu? Seluruh anggota keluarga berdosa karena kewajiban kita maksimal. Astagfirullahaladzim. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Bersabar kata Allah. Ajakin, kasih contoh, bangunkan. Kalau perlu air dicucikan ke mukanya biar segar. Bangunkan. Tapi punten, benar peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Biasa. Dari kecil dibiasakan. Kalau semenjak 3-4 tahun anak biasakan dibawa ke masjid. Kalau subuh itu dengan mudahnya pergi ke masjid dia. Masya Allah. Naik motor, naik mobil walaupun jauh dari rumah. Dia akan mengerjakannya. Tapi kalau bapaknya aja nggak pernah, kakak yang gedenya nggak pernah, si kecil apalagi. Seluruh anggota keluarga harusnya bangun subuh. Ajak tuh anaknya ke masjid kalau deket mah. Kalau jauh juga ada motor, ada mobil nggak susah. Iya, Ma. Tapi maaf, kebanyakan saya nggak tega, kasihan. Itu menyebabkan anak udah gede mah udah bengal, udah keras kayak macam gini. Pohonan kalau masih kecil kita bisa dikepang-kepang, Ya, bisa. diputar-putar, dipelintir bentuknya kayak apa. Sesuai dengan keinginan kita, diikat pakai tali rapia, diikat dengan kawat dan seterusnya. Kalau udah gede, keras susah. Bisa patah. Makanya ajarkan semenjak kecil. Agus mengatakan belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu sampai kiamat tidak akan hilang. Masya Allah. Makanya terus aja. Jangan takut, jangan khawatir. Mohon sama Allah karena hanya Allah yang mukallibal qulub. Masya Allah. Baiklah, kalau begitu Mama terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya, Ma. Pertanyaan tadi menjadi penutup nih untuk tausiah Mama di tema adab ketika tidur atau adab sebelum tidur. Jamaah, kita insya Allah nih mulai yuk terapkan pesan Mama tadi. Sunnah-sunnah Rasul untuk adab sebelum tidur. Mulai dari membersihkan tempat tidur dengan kain maupun dengan sapu lidi ya kalau sekarang ya. Lalu juga berwudu dan jangan lupa untuk membaca 3 kulhu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falak plus ditambah ayat kursi serta surat Al-Muluk. Jangan lupa iringi sampai ketiduran dengan zikirullah. Oke, kalau gitu kita perbanyak berdoa yuk supaya kita istiqomah. Mas silakan, Mah. Yuk. Pemirsa, anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hadirkan hati kita. Semoga apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Amin. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Di antaranya nikmat Engkau berikan kami tidur. Tidur merupakan istirahat. Tidur merupakan jeda. Karena kami sudah sibuk bekerja seharian. Engkau berikan kepada kami nikmat yang disebut dengan tidur. Dan Rasulmu mengajarkan kepada kami, sebelum kami tertidur agar kami berwudu, membersihkan tempat tidur, kami berdoa. Kami pun berzikir, kami pun membaca Al-Quran. Ya Allah, insya Allah apa yang Rasulmu ajarkan kepada kami, kami melaksanakannya. Namun ya Allah, begitu banyak orang yang mengaku beragama Islam, tidak menghiraukan apalagi melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulnya. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, bukakan hati kami, sadarkan hati kami ya Allah. Siapa tahu tidur ini tidur yang terakhir buat kami. Tidak sedikit kami melihat saudara tetangga keluarga kami yang tidur bablas sampai meninggal dunia. Oleh karena itu ya Allah, sadarkan kami. Kalau selama ini kami belum sesuai dengan aturan yang Rasulmu ajarkan, biar kami sebelum tidur selalu berwudu, selalu berzikir, selalu membaca Al-Quran. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami, karena Engkau yang maha kuat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bimbing kami, tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.